Ya, oke. Kali ini di video ini apa ya? Merupakan suatu hal yang harus gue sampaikan, tetapi mungkin ini penting nggak penting buat kalian. Tetapi yang gue mau sampaikan di sini adalah apa sebenarnya yang menjadi penyebab ya. Gue pernah melakukan sesuatu pada waktu itu bahwa jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya batin ya. Uh, Begitu pula gue lama nggak upload di beberapa hari terakhir karena memang suatu hal. Persisnya memang gue nggak bisa menjelaskan sepenuhnya tentang diagnosisnya. Sebelum lanjut, sambil terengah-engah, gue ngejelasinnya. Kita minum dulu yuk. Ini asal mentih dari Putri Kutamaya dan juga punya channel YouTube-nya. Kalian subscribe dan like untuk mendukung tempat tersebut. Ya gue lanjut ya. Jadi itu bertahap udah sejak mungkin hampir setahun lebih ya gue mengalaminya. Tetapi gue nggak mempermasalahkan, gue nggak ngerasain gitu ya apa yang terjadi. Tapi ketika diobservasi ternyata ada memiliki suatu penyakit yang sangkut pautnya dengan psikis, gitu ya. Hingga akhirnya pada puncaknya, pada kemarin-kemarin itu gue diusulkan, atau mungkin bisa dibilang gue yang meminta, agar gue diistirahatkan selama 1 minggu penuh dari rutinitas, entah itu rutinitas pekerjaan dari kantor, ataupun dari kafe, dari profesi gue, begitu juga dengan konten kreator. Jadi memang gue istirahat total, ya meskipun gak total-total amat ya, tetap gue yang harus disuruh, ada yang harus gue uruskan. Dan saking parahnya hal ini, gue sampai menempuh jalan rukiah, untuk bisa penyembuhan yang sangat maksimal gitu. Jadi dari lahir dan batin gitu ya. Dari lahirnya dan batinnya gue tempuh. Lahiriahnya itu adalah dari psikologi yang mengusulkan gue harus cuti selama 1 minggu penuh, dan batiniahnya adalah dalam rukiah gitu ya. Ya mengejutkannya adalah ketika gue jadi kuliah itu memang banyak banget kendala, banyak banget hal yang nggak gue kira, nggak gue sangka-sangka, karena eh, dari alam bawah sadar gue, dari alam batinnya gue itu banyak banget hal yang memang harus dibereskan gitu ya. Terlebih dari lahiriah, kita nggak usah tanya lahiriahnya gitu. Lahiriah itu yang nampaknya gitu ya, nggak nggak jauh berbeda, bahkan kalau yang nampak itu biasanya lebih parah daripada yang batinnya. Batin itu nggak terlihat sama orang lain, yang ngerasain dirinya sendiri gitu kan. Tetapi kalau lahiriah biasanya dirinya sendiri iya, sama orang lain juga iya gitu kan ya. Kayak gitu. Sehingga gue putuskan akan mulai mengupload lagi di minggu ini dan di pekan ini ya. Ya mudah-mudahan memang ini menjadi hal yang terbaik, mudah-mudahan juga bisa dibereskan, mudah-mudahan juga bisa menjadi hal yang jadi pembelajaran buat bersama ya. Ya sekali lagi gue tekankan bahwa memang hal-hal yang bersifatnya batinnya atau penyakit yang psikis itu tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh, meskipun di lingkungan sekitar pun banyak yang hal demikian. Termasuk dari lingkungan kerja gue itu memang nggak aneh dalam penyakit seperti ini. Ya, tetapi nggak bisa dianggap sepele. Justru gue dapat saran untuk libur lebih lama itu dari sejak beberapa bulan lalu. Cuman mungkin ini udah urgentnya. Gue bilang ke psikis atau ke psikolog gue, ya gue libur aja deh gitu kan ya, kayak gitu. Ya, namun pembelajaran yang paling berharga dalam diri gue adalah ketika memang gue harus menempuh jalan yang sifatnya lahiriah dan batiniah itu gitu kan ya. Dan itu pembelajaran berharga banget buat gue. Ya semoga memang yang dapat hal yang sama atau bahkan lebih dari gue bisa sharing di sini gitu ya. Jadi gue tuh sempat kehilangan motivasi, bahkan susah menyerap informasi seperti biasanya. Jadi yang gue rasain emang daya serap gue itu sangat sangat minim, sangat gak seperti sebelumnya lah kayak gitu ya. Bahkan ya percaya nggak percaya, gue ini sebetulnya ada multitasking juga, tetapi semenjak penyakit ini beredar jadi susah untuk multitasking gitu ya, kayak gitu. Ya ini bukan sekedar curhat, tapi ini menjadi pembelajaran berharga untuk semuanya ya, bahwa di dalam diri manusia itu tetap ada eh, hal-hal yang sifatnya batiniah, nggak cuma lahiriah. Yang batin ini yang nggak terlihat tapi bisa lebih dalam gitu kan.
Ada istilahnya kalau luka ya, kalau luka kalau luka menggores hati masih bisa diobati, tetapi kalau lisan menyakiti hati di mana obat dicari gitu. Ya artinya memang kalau masalah batin, masalah lisan, masalah perilaku yang lain, gimana ngobatinnya itu memang jauh lebih susah gitu kayak gitu. Namun sayangnya herannya sampai saat ini banyak yang menyepelekan hal itu gitu. Ya hingga akhirnya pun gue harus off dari kegiatan gue untuk upload video ini padahal harus sedih ya karena hidup gue itu selain dari selain dari kerjaan gue tetapi juga selain dari profesi gue juga dari kreator dari jadi konten kreator ini gitu kan ya berusaha keras bahkan gue pernah dimotivasi oleh Arya Saloka pada waktu dulu waktu gue masih bermitra sama dia sampai sekarang pun belum memutus kemitraan gue tetapi uh, mungkin lebih ke intensitasnya diturunkan dengan Arya Saloka. Mas Arya pun menyebut udah ini channel ini tolong di ini katanya dia apa digedein katanya kan gitu ya. Gedein channel dulu aja katanya gitu ya. Ya dari seorang beliau gua motivasi lebih dong buat gue. Dan ini mungkin harus masa-masa sulit yang harus gua alami ya karena setiap manusia pasti ada cobaannya gitu kan ya. Mudah-mudahan gue pun bisa mengakhiri cobaan ini dengan baik ya. Ya ada teman-teman juga yang hibur ini lu udah mau naik derajat, udah lu sabar katanya kan gitu ya. Ya, gue bilang sih diaminin aja deh gitu ya. Mudah-mudahan iya gitu kan. Namun apapun itu, eh, mudah-mudahan memang gue bisa berkarya kembali terutama di YouTube ini dan juga di tempat-tempat lainnya dengan sangat normal, dengan sangat seperti biasanya gitu kan kayak gitu. Yang bisa jadi pembelajaran berharga buat kalian semua adalah setiap orang itu kadang nggak berbicara atau nggak terbuka dengan seseorang lain itu karena dia tidak ingin diremehkan penyebab dengan penyebab sakitnya dia atau penyebab ketidakenakan dia gitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu tertutup karena dia nggak mau ketika dia berbicara ke orang itu malah timbul kegelisahan yang lebih gitu kan. Jadi memang banyak orang yang terbuka kepada orang-orang yang betul-betul tepat kayak gitu. Nah, di sini orang tepat itu seperti apa? Seenggaknya dia tidak menjudge bahwa omongannya paling benar, tindakannya paling benar, apalagi kalau pengalamannya adalah patokan buat orang lain. Nah, itu apa ya? Itu pemikiran yang paling konyol menurut gue itu ketika misal gue punya pengalaman sendiri, tapi pengalaman gue itu adalah patokan buat orang lain, buat lu gitu. Buat lu semua. Enggak. Tapi gue ini ada salah satu referensi yang dimana lu bisa ngambil sikap dari dalam diri lu, dari hasil sharing-sharing yang lu lakuin, dari hasil pengalaman orang lain gitu. Jadi ketika gue memberi saran itu, alhamdulillahnya adalah gue nggak memposisikan diri gue itu sebagai yang paling benar ataupun gue bilang lu sih nggak nurutin perintah gue yang enggak. Gitu ya. Tapi gue memberikan saran bagaimana keilmuan gue, bagaimana pengalaman gue, bagaimana pula yang udah gue alamin, bagaimana pula keadaan batinnya dia sedang seperti apa. Bahkan gue tuh sering mengatakan hal-hal yang harusnya gue katakan. Bahkan sering terjadi bahwa gue tuh mengatakan satu hal yang harusnya gue bilang, tapi gue tunda dulu karena gue tahu keadaan batinnya seperti apa. It's okay, kita semua nggak akan ada yang tahu 100% tentang batin orang lain, tetapi seenggaknya kita bisa mengerti bagaimana keadaan orang itu tersebut. Meskipun kita kira konyol, tetapi belum tentu buat dia itu konyol atau mungkin bahwa dia itu sangat berharga hal itu, gitu ya. Gue teringat tuh ketika ada misalkan ya ini ya dari Indro Warkop gue kasih pelajaran dulu bahwa Warkop DKI itu dibilang film Dono ya sampai sekarang mungkin peoplenya merek Warkop DKI itu film Dono ya kita sebut film Dono itu sampai diteliti kenapa sampai itunya disebutnya itu film Dono padahal kan ada kasino ada Indro gitu kan ya kayak gitu sampai diteliti itu karena tidak ingin ada dominasi dari satu orang terus sampai segitunya loh gitu ya. Hal lainnya adalah kenapa dulu waktu misalkan Warkop DKI itu ada sinetronnya pada waktu dulu itu di Indosiar, kenapa almarhum Dono yang seorang kakak iparnya dari Indro itu nggak lebih pintar dari adik iparnya gitu. Ternyata ada filosofinya juga bahwa bisa jadi
yang lebih muda lebih pintar dari yang lebih tua. Ternyata ada filosofinya juga nih, itu dijelaskan oleh Om Indronya sendiri gitu kan. Nah, gue di sini membedakan adalah mana orang yang berilmu, mana orang yang memang nggak berilmu, ya. Yang dimana orang berilmu itu yang kayak gituan aja diteliti, yang kayak gituan aja dimaknai, yang kayak gituan aja dibahas gitu kan. Beda mungkin dari kita-kita, dari yang ilmunya kurang dari mereka, bahwa gitu aja dibahas, gitu gini aja dibahas, gitu aja cemen dan segala macem gitu ya. Jadi ya jangan menyepelekan apapun dari orang lain, karena bisa jadi itu berharga untuk dirinya sendiri. Kayak segitu dulu yang gue sampaikan. Thanks for watching.